Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Tular Ratullah Hamid, NIM H1A1181158. Dalam mata kuliah Hukum Jaminan ini, saya akan menjelaskan beberapa materi dari fidusia. Yang pertama itu pengertian fidusia. Fidusia pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Berasal dari kata fidus, yaitu kepercayaan. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Fidusia itu berasal dari bahasa Romawi yaitu fides yang berarti kepercayaan. Istilah fidusia juga diambil dari bahasa Belanda fiduciare, eigendom overrecht, dan bahasa Inggris fiduciary transfer of ownership yang memiliki arti penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia, terdapat pihak-pihak yang disebut sebagai pemberi fidusia dan penerima fidusia, yaitu pemberi fidusia adalah orang atau perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang kedua itu penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Dalam praktik fidusia memiliki barang hanya menyerahkan kepemilikan pada pihak lain, tetapi penguasaannya tetap ia miliki. Oleh karena itu, terdapat juga istilah jaminan fidusia di mana penyerahan kepemilikannya ini juga disertai dengan pemberi jaminan kepada pihak lain. Jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda yang tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Kemudian yang ke materi selanjutnya, pembahasan selanjutnya terkait dengan sertifikat jaminan fidusia. Pembuatan sertifikat fidusia merupakan salah satu hal yang paling penting dilakukan dalam hal jaminan fidusia. Anda hanya perlu ke kantor pendaftaran fidusia untuk mendaftarkan jaminan fidusia dan diresmikan oleh notaris. Sertifikat inilah yang akan mengatur pengalihan hak kepemilikan objek atas dasar kepercayaan antara pihak kreditur dan debitur. Setelah dibuat oleh notaris, sertifikat ini akan didaftarkan ke perusahaan fidusia dan salinannya akan diberikan kepada pihak debitur. Sertifikat fidusia memberikan kekuatan hak eksekutorial untuk pencabut objek fidusia tanpa melalui putusan pengadilan, juga jika pihak debitur melakukan pelanggaran dalam perjanjiannya. Kemudian akibat hukumnya itu jaminan fidusia yang tidak dibuat sertifikat. Jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan berisiko. Kreditur bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari kreditur. Biasa juga karena mengingat biayanya atas barang objek fidusia biasanya tidak full sesuai dengan nilai barang. Atau debitur sudah melaksanakan kewajiban sebagian dari perjanjian yang dilakukan sehingga dapat dikatakan bahwa di atas barang tersebut berdiri hak sebagian milik debitur dan sebagian hak kreditur. Apalagi jika eksekusi tersebut tidak melalui badan penilai harga yang resmi atau badan pelanggan umum. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pembuatan melawan hukum atau PMH. Sesuai diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat digugat nanti kerugiannya. Kemudian benda atau objek fidusia. Benda atau objek fidusia ini adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang didaftarkan maupun tidak didaftarkan, termasuk saham dan surat-surat berharga, yang bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek, misalnya ruang bangunan di atas tanah.
Dalam KUA Perdata sendiri dapat dibedakan menjadi barang-barang yang bergerak dan barang yang tidak bergerak. Kemudian barang-barang yang dapat dipakai habis dan barang-barang yang tidak dapat dipakai habis. Benda yang musnah dan benda yang tetap ada. Barang-barang yang sudah ada dan barang-barang yang masih akan ada. Kemudian ada benda yang dapat diganti, benda yang tidak dapat diganti, benda yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi, benda yang diperdagangkan dan benda yang tidak diperdagangkan, benda yang terdaftar dan benda yang tidak terdaftar. Kemudian pembebanan fidusia itu pembebanannya benda yang jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan disebut akta jaminan fidusia. Yang kedua, akta jaminan fidusia membuat sekurang-kurangnya identitas pihak pemberi dan penerima fidusia, data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, nilai-nilai jaminan fidusia apabila barang tersebut adalah barang investor. Sekian materi pembahasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raja Dewa dengan NIM H1A1181146 dari kelas A program mata kuliah Hukum Jaminan. Di sini saya akan menjelaskan materi yang telah dijelaskan oleh Pak dosen. Materi yang saya akan jelaskan yang pertama, permohonan pendaftaran jaminan fidusia. Yang kedua, tata cara permohonan pendaftaran jaminan fidusia, serta yang ketiga, eksekusi jaminan fidusia. Yang pertama yang saya akan bahas adalah pendaftaran jaminan fidusia. Dalam pendaftaran jaminan fidusia ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, benda yang difidusiakan wajib didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia yang berada dalam lingkup Departemen Kehakiman. Yang kedua, kantor pendaftaran fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia yang menerbitkan dan menyerahkan sertifikat jaminan fidusia kepada penerimanya fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pemohon. Yang ketiga, perlu dipikirkan bagaimana kalau ada beberapa pendaftaran fidusia atas benda yang sama dan semua itu perlu dipikirkan. Selain itu perlu pula pendaftaran fidusia atas barang inventory, perlu diulang apakah terdapat penggandaan barang tersebut. Yang keempat, dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan frasa berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Yang kelima, tujuan dari pendaftaran jaminan fidusia adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada penerima dan pemberi fidusia serta pihak ketiga yang berkepentingan. Yang keenam, segala keterangan mengenai benda menjadi objek jaminan fidusia yang ada pada kantor pendaftaran fidusia terbuka untuk umum. Dan yang terakhir adalah melalui sistem pendaftaran ini diatur ciri-ciri yang sempurna dari jaminan fidusia sehingga memperoleh sifat sebagai hak kebendaan atau right in rem yang menyandang asas droit de suite. Asas droit de suite itu sendiri merupakan salah satu ciri kebendaan, yakni suatu hak yang terus mengikuti pemilik benda atau hak yang mengikuti bendanya di tangan siapapun. Jadi, hak jaminan selalu mengikuti bendanya kecuali terhadap benda persediaan atau inventory goods. Yang kedua, materi yang saya akan bahas mengenai tata cara permohonan pendaftaran. Dalam hal ini, penerima fidusia sendiri atau kuasanya, wakilnya mengajukan permohonan kantor pendaftaran fidusia dengan melampirkan pernyataan pendaftaran fidusia yang memuat identitas pihak penerima ataupun pemberi fidusia meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan. Yang kedua,
tanggal dan nomor akta jaminan fidusia, dan juga nama dari tempat kedudukan notaris yang memuat akta jaminan fidusia. Yang ketiga adalah data perjanjian pokok, yang itu macam perjanjian atau utang yang dijamin dengan fidusia. Yang keempat, uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yaitu identifikasi benda tersebut atau penjelasan mengenai bukti kepemilikannya, khususnya untuk benda inventory, yaitu penjelasan jenis, merek, dan kualitasnya. Yang kelima, nilai penjaminan. Dan yang terakhir adalah nilai benda yang menjadi objek hukum jaminan fidusia. Materi terakhir yang saya akan bahas adalah eksekusi jaminan fidusia. Apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara: yang pertama, pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia tanpa melalui pengadilan. Hal ini sangat sulit dipraktekkan atau sangat sulit untuk dilakukan, karena perlu diatur bagaimana kalau diperlukan bantuan pengadilan atau kepolisian. Yang kedua, penjualan benda yang menjadi jaminan fidusia melalui pelelangan umum, serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualannya. Yang ketiga, penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia apabila dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak, dengan syarat pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 bulan sejak diberitahukan secara terbuka oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dan yang kedua, diumumkannya dalam 2 surat kabar. Itulah yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Adi Putra, mahasiswa Fakultas Hukum dengan stambuk H1A1 18165. Jadi saya akan memaparkan materi mengenai hak tanggungan. Di sini saya akan memaparkan 3 pokok materi, yaitu pengertian dari hak tanggungan, ciri dari hak tanggungan, dan sifat dari hak tanggungan tersebut. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja memaparkan materi tersebut. Dari yang pertama, itu pengertian hak tanggungan. Hak tanggungan adalah hak tanggungan pada hakikatnya merupakan hak jaminan atas tanah. Hal ini akan dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Kemudian, hak tanggungan memiliki ciri-ciri yang dapat dibedakan dengan berbagai hak lainnya, ialah membuat kedudukan seorang kreditor menjadi ditambahkan dibandingkan kreditornya, atau biasa disebut the right de preference. Mengikuti objek yang dijaminkan di tangan siapapun objek itu berada, atau biasa disebut the right de suite. Kemudian, dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum pada pihak-pihak yang berkepentingan ketika memenuhi asas spesialitas dan asas publisitas. Kemudian, menyederhanakan pelaksanaannya eksekusi. Hak tanggungan memiliki sifat yang tidak dapat dipungkiri, yakni pertama, tidak dapat dibagi-bagi atau undelbar. Berarti hak tanggungan membebani secara utuh objeknya dan setiap bagian daripadanya. Pelunasan sebagian utang yang dijaminkan tidak membebaskan sebagian objek dari beban hak tanggungan, tetapi hak tanggungan tetap membebani seluruh objeknya untuk sisa utang yang belum dilunasi. Yang kedua, hak tanggungan hanya merupakan ikutan atau aksesoris dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang. Keberadaan berakhir dan hapusnya
hak tanggungan dengan sendirinya tergantung pada utang yang dijamin pelunasannya tersebut. Mungkin sekian materi yang saya paparkan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Bintang CHLV dengan NIM H1A1181145 dalam mata kuliah Hukum Jaminan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian gadai, sifat khusus gadai, dasar hukum gadai, dan unsur-unsur dan subjek unsur-unsur gadai. Yang pertama itu pengertian gadai. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak atau tidak bergerak, seperti mobil, motor, tanah, sawah, rumah mewah, dan lain-lain yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh seorang lain atas dasar namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut, di mana seseorang itu harus mengendalikan barangnya untuk mendapatkan uang. Yang kedua itu sifat khusus gadai. Sifat khusus gadai itu sebagai pelengkap dari perjanjian pok yang itu seperti utang piutang. Adanya gadai tergantung pada adanya perjanjian pokok piutang. Tidak ada perjanjian pokok piutang tidak ada gadai. Terus yang ketiga itu dasar hukum gadai. Dasar hukum gadai itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969. Terdapat pada pasal 6 tercantum bahwasannya sifat usaha yang dilakukan pegadaian adalah penyediaan pelayanan maksimal bagi pemanfaatan umum dan sekaligus menumpuk keuntungan yang berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang ada. Terus yang terakhir itu subjek dan unsur-unsur gadai. Subjek gadai terdiri atas dua pihak, yaitu pemberi gadai dan penerima gadai. Pemberi gadai itu biasanya disebut dengan pen-giver, sedangkan penerima gadai yaitu pen-namer. Pemberi gadai adalah orang atau badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak selaku gadai kepada penerima gadai untuk pinjaman uang yang diberikan kepadanya atau pihak ketiga. Unsur-unsur gadainya itu sebagai berikut, yaitu yang pertama itu orang atau badan hukum, yang kedua memberikan jaminan berupa benda bergerak, yang ketiga kepada penerima gadai, dan yang terakhir itu adanya pinjaman uang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heliudin Stambuka 1A1-18121 kelas C. Jadi di sini saya menjelaskan 3 pokok pembahasan. Yang pertama, antisipasi efektivitas eksekusi fidusia. Yang kedua, hal-hal yang perlu ditegaskan dalam akta jaminan fidusia. Yang ketiga, jenis-jenis benda jaminan fidusia. Baik, kita mulai dari pokok pembahasan pertama, antisipasi aktivitas eksekusi fidusia. Jadi, eksekusi jaminan fidusia untuk menjamin dipenuhinya proses perjanjian fidusia yang sudah diperjanjikan secara prinsip. Ketentuan pidana terhadap objek barang fidusia sudah diatur dalam ketentuan pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.
Jadi setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan jaminan fidusia. Jadi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, atau denda paling sedikit 10 juta rupiah dan paling banyak 100 juta rupiah. Jadi melihat ketentuan tersebut, tentu proses formal dengan berkenaan dengan objek dan perjanjian fidusia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia, dan ketentuan mengenai untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, maka perkara Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 yang khusus mengatur tata cara eksekusi objek fidusia menjadi landasan terhadap eksekusi jaminan fidusia. Namun dalam hal ini proses efisiensi dan aktivitas terhadap pengamanan barang hasil jaminan fidusia seringkali dalam hal ini pihak kreditur melakukan eksekusi sendiri terhadap barang hasil fidusia tersebut. Undang-Undang Fidusia telah mengatur pelaksanaan eksekusi atas benda yang menjadi objek jaminan. Jadi di sini terbagi atas 3. Yang pertama, pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 oleh penerima fidusia. Yang kedua, penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dengan hasil penjualan. Yang ketiga, penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara yang demikian dapat diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan para pihak. Adapun hal-hal yang perlu ditegaskan dalam akta jaminan fidusia, yang pertama, identitas pihak pemberi dan penerima fidusia. Yang kedua, tanggal nomor akta jaminan fidusia, nama tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia. Yang ketiga, data perjanjian pokok yang dijamin fidusia. Yang keempat, uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang kelima, nilai penjaminan. Dan yang keenam, nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Adapun pokok pembahasan yang ketiga, jenis-jenis benda jaminan fidusia. Yang pertama, jaminan perorangan, dan yang kedua, jaminan kebenaran. Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang atau kreditur dengan seorang ketiga yang menjaminkan dipenuhinya kewajiban si berutang atau kredit. Yang kedua, jaminan kebenaran. Jaminan kebenaran ialah jaminan yang objeknya berupa baik barang bergerak maupun tidak bergerak, yang khusus diperuntukkan untuk menjamin utang debitur kepada kreditur apabila kemudian hari debitur tidak dapat membayar utang kepada kreditur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrawan Saputra, NIM H1A1181168 dari kelas A. Di sini saya akan membawakan materi yang pernah dibawakan oleh dosen mata kuliah hukum jaminan. Baik, langsung saja. Materi yang pertama adalah cara terjadinya gadai pada piutang atas bawah atau atas tunjuk atau antonder. Cara terjadinya gadai pada piutang atas bawah terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama, satu perjanjian gadai antara debitur dengan kreditur yang dibuat perjanjian untuk memberikan hak gadai. Perjanjian ini bersifat konsensual, obligator, dan bentuknya bebas. Yang kedua, penyerahan surat buktinya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1152 ayat 1 KUH Perdata menyatakan bahwa
gadai surat atas bawah terjadi dengan menyerahkan surat itu ke pemegang gadai atau pihak ketiga yang disetujui kedua belah pihak. Perlu diketahui bahwa piutang atas bawah atau atas tunjuk selalu ada surat buktinya. Surat bukti ini mewakili piutang. Surat piutang atas bawah atau atas tunjuk adalah surat yang dibuat debitur di mana diterangkan bahwa ia berutang sejumlah uang tertentu kepada pemegang surat. Surat mana diserahkannya ke dalam tangan pemegang. Pemegang berhak menagih pembayaran dari debitur dengan mengembalikan surat atas bawah itu kepada debitur. Materi yang kedua adalah cara terjadinya gadai berupa surat-surat berharga atas perintah atau unorder. Cara terjadinya gadai ini terdiri dari terjadinya gadai berupa surat-surat berharga atas perintah atau unorder yang memungkinkan pembayaran uang kepada orang yang disebut dalam surat seperti whistle, cek, accept, dan promise. Cara menggadaikan gadai masih diperlukan penyebutan dalam surat berharga tersebut bahwa haknya dialihkan kepada pemegang gadai atau endorsement menurut pasal 1152 bis BW. Yang kedua, di samping endorsement, surat-surat berharga itu harus diserahkan kepada pemegang gadai. Baik, materi yang ketiga adalah cara terjadinya gadai berupa surat-surat berharga atas nama atau opnam. Cara terjadinya gadai berupa surat-surat berharga atas nama atau opnam yang memungkinkan pembayaran uang kepada orang yang namanya disebut dalam surat itu. Maka cara mengadakan gadai menurut pasal 1153 KUH Perdata adalah bahwa hal menggadaikan ini harus diberitahukan kepada yang berwajib membayar uang, dan orang yang wajib membayar ini dapat menuntut supaya ada bukti tertulis dari pemberitahuan dan izin pemberi gadai. Baik, materi selanjutnya adalah hak penerima gadai. Hak penerima gadai adalah satu, penguasaan benda gadai namun tidak mempunyai hak untuk memiliki benda gadai. Yang kedua, dalam hal debitur wan prestasi untuk menjual dengan kekuasaan sendiri atau parate eksekusi, sehingga hak untuk menjual benda gadai tidak diperlukan adanya titel eksekutorial. Penerima gadai atau pemegang gadai dapat melaksanakan penjualan tanpa adanya penetapan pengadilan, tanpa perlu adanya jurusita ataupun pendahuluan dengan penyitaan. Yang ketiga, menjual benda gadai dengan perantara hakim, di mana kreditur dapat memohon kepada hakim untuk menentukan cara penjualan benda gadai. Dan yang terakhir adalah hak pemberi gadai. Hak pemberi gadai yang pertama adalah menerima uang dari penerima gadai. Yang ketiga, yang kedua, berhak atas barang gadai apabila utang pokok, bunga dan biaya lainnya telah dilunasi. Yang ketiga, berhak menuntut kepada pengadilan supaya barang gadai
dijual untuk melunasi utang-utangnya. Oke, demikian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pembawaan materi kali ini. Semoga teman-teman dapat memahami pembawaan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.